Om Swastiastu, Tabipun, pemirsa Star Lampung Channel, dimanapun Anda berada, bersama kami, saya Anggra Septa Dato Putra, dan di hadapan kami sudah ada narasumber dari Waket 1, Bapak Inyoman Tribayu Tanaya. Baik, apa kabar Pak Bayu? Astungkare, kabar saya baik. Pada kesempatan kali ini podcast perdana di channel Star Lampung, kampusnya Umat Sedar. Terima kasih atas undangannya. Baik, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas beberapa poin-poin tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, dan kemudian ada beberapa poin lagi tentang sejarah singkat, kemudian visi misi Star Lampung, kemudian kekuatan Star Lampung itu seperti apa, kemudian ada keunggulan prodi, kita ada prodi pendidikan agama Hindu dan ekonomi artasastra. Baik, yang pertama Pak Bayu, kira-kira dalam sejarah singkat Star Lampung ini seperti apa Pak Bayu? Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama dari host. Dapat saya jelaskan bahwasanya Umat Sedharma, Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung itu bernaung di bawah Yayasan Buana Ashram dan berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Star Lampung berdiri sejak 2003, namun masih menginduk di Sekolah Dharma Nusantara Jakarta sampai pada tahun 2006. Secara legal standing, secara resmi, Star Lampung memiliki izin operasional pendiriannya dengan nomor Kementerian Agama RI, nomor DJ 104 PP .00.9 garis miring 5 garis miring 2007 tanggal 29 Mei 2007. Tertanggal itu secara resmi Star Lampung berdiri, Bapak Anggra. Siap. Baik, berarti sudah sekian tahun ya Pak Bayu, bahwasannya prosesnya panjang, dan mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan kita akan akreditasi ya Pak Bayu. Siap. Baik, kemudian setelah sejarah singkat pasti ada visi dan misi nih ya. Betul, Nah, Pak Anggra. visi dan misi dari Star Lampung itu sendiri apa sih Pak Bayu? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini menjadi sangat krusial karena apa yang menjadi landasan Star Lampung berdiri itu, disitulah letak di mana Star Lampung akan bermuara atau berarah. Star Lampung sudah cukup lama berdiri dengan perkembangan zaman yang terus berjalan, berubah. Jadi Star Lampung diharapkan terus menjadi kampus yang adaptif, gitu Bapak Anggra. Jadi visi misi juga melihat perkembangan zaman seperti itu. Apa itu? Beberapa visi misi akan saya dapat jelaskan yang ada di Star Lampung. Visi dari Star Lampung adalah mencetak lulusan yang mandiri agar mahasiswa menyendiri, bernalar dan berkarakter. Lalu misinya seperti apa? Untuk mencapai visi itu, Star Lampung juga memiliki visi dan tujuan berikutnya. Yang misi yang dimiliki Star Lampung, yang pertama adalah tentu saja harus melaksanakan proses pendidikan agar mahasiswa ini di kemudian hari akan memiliki kemandirian, memiliki daya nalar yang kuat, lalu memiliki karakter sebagai perguruan tinggi keagamaan Hindu. Lalu misi yang kedua, Star Lampung melaksanakan kerja proyek dan penelitian untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya yang tiga, untuk mencapai visi Star Lampung,
Misi yang ketiga yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung adalah menerapkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Tentu saja tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kemandirian pada mahasiswa dengan memiliki daya nalar dan karakter. Yang kedua adalah menghasilkan proyek-proyek penelitian untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, membiasakan mahasiswa serta dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tridharma perguruan tinggi yang tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi tersebut. Sekian, Pak Anggra. Baik, terima kasih Pak Bayu atas penyampaian visi dan misi serta tujuan Stah Lampung. Tentunya headline yang mencolok di sini adalah mencetak lulusan mandiri yang bernalar dan berkarakter. Betul. Jadi kita berharap lulusan nanti dari mahasiswa Stah Lampung ini mempunyai jiwa yang bernalar dan berkarakter, tentunya itu ya Pak Bayu. Nah kemudian untuk kekuatan Stah Lampung sendiri kan ada 2 prodi, dari PAH dan dari ekonomi. Nah apa sih kekuatan yang ditimbulkan dari prodi PAH dan prodi ekonomi itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Anggra. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena ini akan mencirikan pembeda Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung dengan perguruan tinggi agama Hindu swasta yang lain. Dapat saya jelaskan, Stah Lampung memiliki 5 kekuatan utama. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung itu memiliki 2 program studi yang terintegrasi, yang tidak lepas antara satu dengan satu yang lainnya, program studi yang lain. Stah Lampung memiliki 2 program studi, Bapak Anggra, Mas Dharma. Yang pertama adalah program studi pendidikan agama Hindu yang tahun lalu melakukan reakreditasi dengan status tingkat akreditasi baik sekali dengan lulusan memiliki gelar SPD, Bapak Anggra. Ya. Yang kedua, Stah Lampung memiliki program studi ekonomi yang pada kesempatan bulan Juli 2024 ini akan melakukan proses asesmen lapangan. Namun demikian, program studi ekonomi sudah memiliki SK akreditasi minimum dengan status baik dari Ban PT. Itu Bapak Anggra. Pada program studi ekonomi kita memiliki local wisdom, keunikan kita dengan program studi ekonomi di perguruan tinggi lainnya, pembedanya. Yang pertama, konsentrasi yang dimiliki adalah perkebunan, pertanian, peternakan dan perikan. Konsentrasi yang pertama. Lalu konsentrasi yang kedua pada program studi ekonomi adalah perdagangan dan jasa. Konsentrasi yang ketiga adalah kewirausahaan dan keuangan. Lalu apa kekuatan integrasi ini? Gitu, Bapak Anggra. Dapat saya jelaskan secara singkat. 23 SKS irisan integrasi itu diharapkan 23 SKS mahasiswa PAH mendapatkan ilmu-ilmu bisnis. Lalu 23 SS pada program studi pendidikan agama Hindu memulai memiliki ilmu-ilmu agama ekonomi. Untuk yang ekonomi 23 SKS ilmu-ilmu agama spiritual. Untuk yang PAH ilmu-ilmu ekonomi bisnis 23 SKS. Tujuannya apa? Sebagai syarat untuk hidup harus bahagia atau ananda, sedangkan ilmu agama itu penting untuk damai atau santi. Jadi dengan belajar ilmu spiritual dan ilmu hidup diharapkan dapat bahagia di dunia dan bahagia
secara santih atau damai. Begitu Bapak Anggra, saya dapat jelaskan. Baik, berarti banyak ya keunggulan dari prodi PAH sendiri dan dari prodi ekonomi itu sendiri. Oke, dapat saya tambahkan lagi kekuatannya itu dari sisi program studi ya, program studi. Lalu kekuatan Staf Lampung yang kedua adalah Staf Lampung melaksanakan pembelajaran yang dapat mengisi secara saintis itu manusia itu memiliki otak tengah, kanan, dan otak kiri. Gitu. Nah, pembelajaran dilaksanakan di Staf Lampung diharapkan dapat mengisi ketiga-tiga bagian otak itu. Otak kiri itu berupa fisik, tindakan, dan intelektual. Otak tengah itu hati nurani, serada, dan atman. Otak kanan itu emosi, rasa, dan jiwa. Gitu. Nah, ini tidak ditemukan di perguruan tinggi agama Hindu lain atau perguruan tinggi umum lainnya. Gitu. Lalu kekuatan yang ketiga Bapak Anggra dan umat sedharma, penonton Staf Lampung Channel, kekuatan yang ketiga yang dimiliki oleh Staf Lampung adalah memiliki lulusan yang sudah diserap oleh lapangan. Jadi alumni Staf Lampung yang berjumlah kurang lebih itu 352 lulusan atau alumni itu sebagian besar itu 99% itu sudah terserap oleh lapangan pekerjaan. Persentasenya dapat saya sampaikan bahwasanya sekitar 55% itu diterima sebagai PNS, baik sebagai PNS, P3K ataupun penyuluh umat sedharma. Lalu 15% selanjutnya adalah bekerja di perusahaan swasta. 13%-nya sebagai pebisnis yang mandiri. 9%-nya lagi bergerak di bidang keagamaan. 8%-nya sisanya itu masih dalam pemantauan atau dalam tertiary study. Lalu kekuatan yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang dikembangkan oleh ilmuwan. Jadi pembelajaran yang di Staf Lampung itu tidak hanya membekali mahasiswa secara kognitif saja, teoritis gitu. Tidak ada mahasiswa itu didesain mendapatkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dari 4 bagian, dan umat sedharma. Yeah. 1 bagian dari kampus, 1 bagian dari diri mahasiswa sendiri itu mengembangkan dari potensi dan pengembangan dirinya. 1 bagian dari lain lagi adalah teman sejawat. Lalu 1 bagian lagi adalah dengan praktik langsung di lapangan. Nah, dengan model-model pembelajaran, metode pembelajaran seperti itu, to be, to do, to tell, and to together, itu diharapkan mahasiswa benar-benar mendapatkan ilmunya secara penuh, Bapak Anggra. Baik, untuk kekuatan yang kelima yang dimiliki oleh Staf Lampung, umat sedharma, itu Staf Lampung menawarkan program double degree. Staf Lampung memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh perkuliahan, mendapatkan 2 gelar, itu setelah 2 tahun, kurang lebih di semester 5. Mahasiswa yang semula mengambil prodi PAH dapat mengambil program studi ekonomi setelah kuliah selama 22 tahun. Sebaliknya, mahasiswa yang mengambil prodi ekonomi gitu, dapat mengambil prodi PAH selama 2 tahun atau masuk di semester 5. Oke, seperti itu. Begitulah kurang lebih ada 5 kekuatan yang dimiliki oleh Staf Lampung menjadi tonggak kekuatan Staf Lampung saat ini. Begitu, Mas Bapak. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Pak Bayu selaku Waket 1 bidang akademik. Tentunya banyak keunggulan yang ada di Staf Lampung ini ya. Tadi saya tertarik ketika kita mendengarkan prodi PAH, tentunya kan belajarnya agama. Nah, tetapi ketika ada prodi ekonomi di sini kan bisa belajar bisnis tentunya. Ada mata kuliah pilihan tentunya Pak Bayu ya. Kemudian di prodi PAH sendiri
belajar agama dan belajar bisnis. Kemudian di prodi ekonomi juga belajar bisnis dan belajar agama. Jadi ini menarik karena kita lihat di kampus-kampus yang lain seperti kampus umum tentunya itu banyak prodi ekonomi umum ya pastinya dan tidak mendapatkan agama di sana. Betul. Baik, Mas Dharma, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selanjutnya adalah sistem perkuliahan nih Pak Bayu. Kira-kira dari prodi PA dan ekonomi ini mata kuliah apa sih yang bisa kita belajar di PA dan juga belajar di ekonomi dan merger? Nah, seperti apa itu mata kuliahnya? Contohnya saja Pak Bayu. Baik, saya jelaskan dulu secara umum sistem perkuliahan mahasiswa di Sekolah Lampung itu ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa reguler itu belajar secara tatap muka, datang dan berkuliah di kelas biasa dengan kurang lebih 16 pertemuan, itu 14 pertemuan belajar dan ada praktik untuk mata kuliah praktik dan 1 UTS serta UAS. Lalu untuk mahasiswa non reguler ini belajar secara daring karena sesuai dengan kebijakan kementerian yang terbaru tahun 2003 itu sekolah tinggi itu diberikan otonominya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara regulerkah, daringkah, atau bauran-kah. Karena mengingat itu dari kasus pandemi COVID sebelumnya. Jadi itu kebijakan dari kementerian yang terbaru, sekolah tinggi itu perguruan tinggi dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi secara legal standing setiap perguruan tinggi diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu bagi mahasiswa non reguler. Jadi bagi rekan-rekan calon mahasiswa yang hendak kuliah tapi sudah bekerja dapat menempuh di perkuliahan secara non reguler begitu. Lalu untuk kita menerapkan kurikulum kampus merdeka belajar, kampus merdeka belajar, kampus merdeka. Jadi sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi diwajibkan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar menggunakan kurikulum kampus merdeka seperti itu. 20 SKS diambil di luar prodi. Beberapa teknik SKS itu dapat diambil gitu. Kita boleh dalam bentuk mata kuliah, boleh dalam bentuk magang, KKN dan pengabdian. Nah, saat ini untuk integrasi MBKM itu Sekolah Lampung dalam kurikulumnya Prodi PA sudah memfasilitasi 20 SKS itu. Maka 20 SKS itu kurang lebih ada 7 sampai 8 mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa PA untuk mengambil mata kuliah prodi ekonomi seperti ilmu bisnis, wirausahaan, seperti itu contohnya. Gitu. Lalu untuk mahasiswa ekonomi juga dapat mengambil mata kuliah pilihan sebesar 20 SKS juga, itu seperti mata kuliah Dharma Wacana, Dharma Gita, ataupun yoga. Seperti itu. Baik, tentunya ini menjadi kemudahan tersendiri bagi orang-orang pekerja ya, Pak Bayu. Betul. Karena di sini kita menerapkan non reguler, jadi ini menjadi peluang bagi orang-orang pekerja yang sibuk bekerja, tentunya menyempatkan waktu untuk berkuliah secara online atau daring. Nah, baik, kita sudah di penghujung acara nih pada waktu ini. Nah, terakhir Pak Bayu, kira-kira harapan ke depan
Itu seperti apa sih untuk Staf Lampung itu sendiri gitu? Baik. Selaku Wakil Ketua 1 bidang akademik, ini saya mempunyai beberapa harapan. Ada beberapa standar yang memang sudah ada di kementerian, standar BAN-PT tentunya sebagai bidang akademik yang saya tempuh di sini. Harapan saya satu, mengenai output mahasiswa yang kita harapkan gitu. Jadi sebagai wakil ketua 1 bidang akademik ini menjadi beban moral serta beban yang cukup berat tentunya, karena harapan kita mahasiswa itu tidak hanya sekedar berkuliah, duduk datang di kelas mendengarkan dosennya, tapi tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Begitu. Untuk mendapatkan output tersebut, maka harapan saya ini sebagai wakil ketua 1, segenap dosen dan civitas tenaga pendidik dan dukungnya, kita dapat memberi pelayanan bagi mahasiswa dalam proses belajarnya. Karena berdasarkan beberapa hasil penelitian yang saya baca, untuk generasi Z itu tahun 1995 sampai 2012 itu masuk generasi Z. Itu berdasarkan hasil penelitian, mereka mendapatkan stereotip negatif atau stigma negatif di kalangan perusahaan, di kalangan instansi sebagai generasi yang manja, malas, dan lain sebagainya. Nah, untuk membantah semua itu, Staf Lampung berdiri tegak untuk menciptakan output mahasiswa dengan model dan metode pembelajaran yang sudah saya jelaskan berdasarkan ilmuwan tadi, Bapak dan Mas Darmo, agar mahasiswa generasi Z ini, karena kemudahan yang mereka dapatkan dari kemajuan teknologi, dari kemajuan ekonomi yang ada saat ini di Indonesia, dengan pola asuh mungkin dari orang tuanya sudah kekuatan ekonominya sudah cukup bagus, kemudahan dan fasilitas yang ada ini jangan diharapkan tidak membuat mahasiswa generasi Z itu menjadi mahasiswa yang manja. Tentu harapannya menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan terengginas. Tidak menjadikan mahasiswa itu menjadi manja seperti itu, Bapak Andra. Itu secara akademis gitu ya, secara akademis output dan proses pembelajaran. Harapan saya di dalam itu kualitas pembelajaran yang ada di Staf Lampung itu berjalan sesuai standar-standar dan harapannya outputnya bagus, kualitas outputnya bagus gitu. Itu untuk proses di dalamnya. Lalu harapan saya, karena Staf Lampung sudah berdiri lama sekali dan secara mandiri, berdiri secara mandiri dengan izin operasional Dirjen Dimas Hindu tahun 2007, ini sudah cukup lama dari status sekolah tinggi belum naik status gitu. Harapannya, harapan dari diri saya adalah Staf Lampung, karena kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jika perguruan tinggi itu statusnya dalam beberapa tahun itu hanya stagnan sebagai sekolah tinggi, itu akan dievaluasi. Ada kebijakannya akan dievaluasi oleh dari Kemdikbud melalui BAN-PT. Baik, Mas Dharma, Staf Lampung Channel dimanapun Anda berada, sekian video dari kami. Tonton terus dan kami akhiri dengan doa Paramasanti. Om Santi 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 Om.